Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Sultan Akbar DM dengan NIM 931041076 dari kelas PJKRC 19 Fakultas Ilmu Keluargaan di Universitas Negeri Makassar. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi saya tentang generasi Z dan generasi Alpha. Yang pertama, generasi Z. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 Masehi. Generasi Z adalah generasi setelah generasi Y. Generasi ini merupakan generasi peralihan generasi Y dengan teknologi yang semakin berkembang. Beberapa di antaranya merupakan keturunan dari generasi X dan Y. Generasi ini sering juga disebut dengan I-generasi, generasi net atau generasi internet. Mereka yang memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi mereka mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, browsing dengan PC, dan mendengarkan musik dengan headset. Adapun yang dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil, mereka sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang karakteristik generasi Z. Adapun karakteristik dan ciri-ciri umum generasi Z adalah merupakan generasi digital yang mahir dan cenderung akan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan maupun pribadi akan mereka akses dengan cepat dan mudah. Anggota generasi Z tidak mengenal dunia tanpa smartphone atau media sosial. Kedua, sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan khususnya lewat di jaring sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, Telegram, Instagram, atau SMS. Ketiga, ketika platform seperti Facebook dan Twitter pertama kali keluar, milenial dan generasi yang lebih tua menggunakannya tanpa memikirkan dampak. Seiring waktu mereka menyadari bahwa mengumbar hidup di mata publik dapat dengan mudah menghantui mereka. Selanjutnya, generasi Z dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana keputusan. Apabila diterjemahkan ke tempat kerja, generasi ini berkembang untuk memilih, bekerja, dan belajar sendiri. Yang terakhir, generasi Z menempatkan uang dan pekerjaan dalam daftar prioritas. Tentu saja mereka ingin membuat perbedaan, tetapi hidup dan berkembang adalah lebih penting. Yang kedua adalah generasi Alpha. Generasi Alpha adalah generasi yang lahir rentang tahun 2011 sampai tahun 2024. Generasi Alpha merupakan generasi yang lahir sesudah generasi Z. Melihat dari banyaknya pimpinan, baik itu negara maupun perusahaan, generasi X masih mendominasi, sementara itu generasi Y masih menggeliat. Mencari kemapanan dalam bidang pekerjaan maupun pribadi, tidak dipungkiri beberapa sudah menjadi pimpinan sebuah perusahaan sejak usia muda. Generasi Z yang merupakan keturunan dari generasi X dan baby boomer sekarang ini merupakan anak-anak muda yang rata-rata masih mencari jati diri. Beberapa di antaranya sudah mempunyai penghasilan sendiri yang cukup besar, terutama dari bidang seni. Mengenai tentang karakteristik generasi Alpha, sebenarnya karakteristik generasi Alpha masih penuh misteri. Namun satu hal yang bisa dipastikan adalah peran teknologi dalam hidup mereka. Bagi generasi Alpha, teknologi bukanlah sekadar perlengkapan, namun bagian dari gaya hidup. Dengan besarnya peran teknologi tersebut, para ahli melihat generasi ini akan tumbuh menjadi generasi yang unggul, pintar, berwawasan luas, dan kritis. Mereka tidak ragu untuk mengungkapkan pemikiran ataupun menanyakan suatu hal. Selain itu, generasi Alpha akan menjadi pribadi yang mudah beradaptasi. Mereka tidak akan menemukan masalah ketika harus hidup di beberapa lingkungan sekaligus. Sayangnya, karena dekat dengan teknologi modern, generasi Alpha diprediksi tidak memiliki kedekatan yang kental dengan sejarah maupun budaya leluhurnya.
Itulah materi pendek yang sempat saya rangkum untuk saya jadikan tugas ujian akhir semester. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dari Fakultas Pertanian, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya akan menyampaikan kesan atau pesan saya kepada Muhammad Sultan Akbar, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, selama masa pandemi COVID-19 ini ada sedikit keluhan di antara kami berdua karena jarang bertemu. Sejak diberlakukannya lockdown di Indonesia dengan tujuan menghambat laju penyebaran virus corona atau COVID-19, disitulah ada sedikit hambatan di antara hubungan saya dengannya, mulai dari keterbatasan akses internet sampai masalah dalam hal kuliah masing-masing. Nah, selama masa pandemi ini kami jarang bertemu akibat adanya social distancing dan karena kecanggihan teknologi zaman sekarang, kami hanya bisa bertatap muka lewat video call. Kami berdua juga sering sibuk dengan kuliah daring masing-masing, di mana tugas dari setiap dosen mata kuliah kami memberikan tugas-tugas per minggunya. Meskipun beragam masalah dalam perkuliahan seperti ini, kita patut apresiasi beberapa kampus yang memberikan intensif atau kuota internet kepada mahasiswanya dan paket sembako kepada mahasiswa yang memilih tinggal di kosnya masing-masing. Dan doa saya semoga wabah ini cepat berlalu dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadi, NIM 1931041083. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif yang ditugaskan oleh Ibu Mirisa Munwarfah, SPD. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan, yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasarkan pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata dan skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan. Saat seorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental, teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, yang berarti tidak seperti teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak-anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring perkembangan usia. Pertama, periode sensorimotor usia 0-2 tahun, periode proporsional usia 2 tahun sampai 7 tahun, periode operasional konkret usia 7-11 tahun, periode operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang periode sensorimotor. Menurut Piaget, bayi lahir dengan
sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awal dibentuk melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Periode sensorimotor adalah periode pertama dari 4 periode. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting dalam 6 subtahapan. Yang pertama, subtahapan skema refleks muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. Subtahapan fase reaksi sirkular primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, subfase reaksi sirkular sekunder munculnya antara usia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang keempat, subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder muncul dari usia 9 sampai 12 bulan saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda atau frekuensi objek. Yang kelima, subtahapan fase reaksi sirkular tersier muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, subtahapan awal representasi simbolik berhubungan terutama dengan tahapan kreativitas awal. Tahapan properasional. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, nama saya Sumardi Junedi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang, teman dari Kurniadi Latif. Oke, mengenai tema dari tugas Kurniadi Latif, yang menginginkan apa saja keluhan dari tugas kuliah online ataupun kuliah daring. Nah, banyak sekali keluhan yang mungkin bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai kuliah sistem daring ini atau sistem online ini. Banyak sekali. Pertama-tama jaringan. Banyak kemudian tempat daerah dari teman-teman yang kuliah di Makassar, yang kuliah di daerah dan sistem jaringan tidak memadai. Nah, itu salah satu juga masalah bagi teman-teman yang melaksanakan kuliah online. Yang kedua juga banyaknya dosen yang tidak memikirkan mahasiswanya. Banyaknya tugas yang diberikan maupun yang lain-lain. Nah, itu justru lebih memberatkan kepada teman-teman mahasiswanya sendiri. Kemudian juga kuota ini sangat penting ya bagi teman-teman mahasiswa. Banyak teman-teman mahasiswa yang bisa dikatakan juga kurang mampu. Harus sering-sering mengisi kuotanya karena penggunaan dari aplikasi yang digunakan untuk kuliah online itu sangat memakan kuota. Oke. Dan mungkin teman-teman juga pasti paham, pasti tahu dengan ini semua. Dan mungkin pandangan dari teman-teman yang lain juga bisa bisa menjadi masukan kepada teman-teman. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jakusuma, NIM 193104178. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk sendiri memiliki 8 bagian, yaitu yang pertama
kecerdasan linguistik. Ciri-ciri kecerdasan linguistik adalah yang memberikan perhatian pada orang yang berbicara, suka belajar kata-kata baru, suka bercerita dan membaca buku. Kemudian yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Ciri-cirinya adalah menyukai pelajaran matematika dan mudah mengingat angka-angka. Yang ketiga yaitu kecerdasan visual. Ciri-ciri kecerdasan visual yaitu lebih menyukai kegiatan-kegiatan daripada bercerita, dan lebih mudah mengenali tempat-tempat baru. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik ciri-cirinya adalah mudah belajar naik sepeda, berseluncur dan olahraga lainnya, dan juga banyak menampilkan bahasa tubuh saat berbicara dengan orang lain, dan yang pastinya selalu aktif. Dan yang kelima yaitu kecerdasan musikal. Ciri-ciri kecerdasan musikal yaitu adalah suka memainkan alat musik, suka mendengarkan musik, suka bernyanyi, dan mudah untuk mengingat melodi. Dan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Ciri-cirinya yaitu menyukai aktivitas dan permainan dengan anak lain, mudah memberikan nasihat kepada teman-teman lainnya ketika sedang mengalami masalah, dan yang pastinya mampu memimpin teman-temannya. Dan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal. Ciri-cirinya yaitu adalah mengingat mimpinya, memiliki kemampuan yang keras dan mandiri, serta mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ciri-cirinya seperti menikmati kegiatan yang mengumpulkan serangga, bunga, ataupun batu, serta senang menyelidiki hal-hal yang ditemukan di alam lain, dan suka mengamati fenomena alam seperti melihat sunset ataupun sebaliknya, dan suka belajar sesuatu dari alam bebas. Mungkin sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas C, jurusan Penjahit NIM 1931041077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak dibagi menjadi dua tahap. Satu, tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Tahap pralinguistik ini akan dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bahasa bayi berupa simbol ekspresi tertentu seperti menangis, menjerit, dan juga tertawa. Berbagai ekspresi tersebut merupakan bentuk komunikasi bayi dalam menyampaikan perasaannya, mulai dari senang, sedih, nyaman, atau takut. Bisa juga untuk menyampaikan keinginannya, misalnya haus, lapar, ingin tidur, ataupun minta digendong. Selain itu, bentuk komunikasi tersebut digunakan untuk menyampaikan perasaan tidak nyaman dengan satu hal, seperti ketika mereka mengompol, buang air besar, ataupun kesakitan. Seiring berjalannya waktu, tahapan tersebut akan meningkat perlahan menjadi komunikasi ke arah verbal. Komunikasi verbal pada tahapan ini masih dalam bentuk sederhana, seperti mengoceh dengan kalimat yang belum begitu jelas. 2. Tahap linguistik lebih meningkat dari tahapan pralinguistik. Pada tahapan ini sudah dapat melakukan komunikasi verbal dalam bentuk kata-kata yang dapat dimengerti. Pada tahapan ini pula
Anak-anak sudah dapat menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Adapun tahapan perkembangan bahasa pada anak terjadi sangat intensif pada umur 0-3 tahun. Pada tahapan ini, otak anak berada dalam kondisi terbaik untuk mengasah kemampuan berbahasa dan berbicara dengan suara, pandangan, hingga bahasa yang digunakan sehari-hari. Secara lebih rinci, tahapan perkembangan bahasa anak berdasarkan usia dapat dikategorikan sebagai berikut. Usia 0-12 bulan. Pada usia ini, sebagian besar bayi berada pada tahap pra-linguistik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada tahapan ini, bayi akan lebih banyak menunjukkan komunikasinya dalam bentuk simbol-simbol ekspresi. Pada fase ini, bayi sudah mampu merespon suara, babbling, mengulang konsonan atau vokal, memahami perintah verbal serta menunjuk arah. Umurnya jika sudah mulai masuk ke usia 10 bulan, si bayi sudah mulai mengucapkan kata-kata sederhana. Usia 1-3 tahun, pada usia ini anak sudah mulai menunjukkan peningkatan bahasa. Jika pada tahun pertama anak sudah mulai dapat memahami instruksi dan mengucap satu kata, maka di tahun kedua dan ketiga anak sudah mulai mengenal dan belajar mengucapkan kata-kata sederhana. Meskipun pengucapannya belum begitu sempurna, seperti apa itu, tidak tahu, mau, dan lain sebagainya. Usia 3-5 tahun, pada tahapan usia ini anak sudah mampu menyusun kata dan menyampaikan komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa. Ia sudah mampu mengenal kata kerja dan kata ganti. Ia juga sudah dapat menyampaikan keinginannya dalam bentuk kalimat seperti aku ingin makan roti, aku mau bermain, dan lain sebagainya. Tahapan perkembangan bahasa terpenting pada anak terjadi secara normal sejak umur 0-5 tahun. Pada masa pertumbuhan tersebut biasanya akan menjadi tolok ukur oleh para dokter atau ahli kesehatan untuk melihat apakah perkembangan bahasa pada anak tersebut normal ataukah memerlukan bantuan dari tetangga profesional. Beberapa kemungkinan yang bisa menjadi indikasi seorang anak memerlukan bantuan dari tenaga profesional seperti terjadinya keterlambatan berbicara, menangkap atau memahami ucapan orang lain, hingga untuk menyampaikan pemikiran melalui bahasa. Itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan bahasa. Adapun pesan dan kesan dari orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya sebagai orang tua adalah semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga anak kami bisa belajar kembali dengan normal di kampus. Kesannya, selama belajar di rumah mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Yaitu dampak positifnya adalah kita bisa langsung melihat anak kita belajar. Kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya biasanya terhalang oleh jaringan dan pembeli kota. Sedangkan kita ketahui jurusan olahraga, jurusan yang banyak prakteknya. Tentu dengan belajar di rumah, maka praktek tidak terlaksana sesuai dengan di kampus. Saya kira begitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan tentang perkembangan bahasa dan pesan dan kesan dari orang tua saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Agustin, NIM 1931041065, kelas PJKRC 2019. Saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah pendekatan perkembangan dalam belajar yang ditandai anak tumbuh dan berkembang sebagai suatu keseluruhan.
Tidak hanya satu dimensi saja yang berkembang dalam suatu waktu tertentu atau sebaliknya, tidak semua dimensi memiliki kecepatan dan perkembangan yang sama. Seorang ahli pendidikan yang terkenal ahli dalam pengkajian dan penelitian kecerdasan, yaitu Howard Gardner dari Harvard University, berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logiko-matematik, linguistik, dan spasial. Selanjutnya, Howard Gardner kemudian mengemukakan istilah multiple intelligence. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Aspek-aspek kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner ada 8, yaitu pertama, kecerdasan verbal linguistik, yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan menggunakan kata-kata dan bahasa dalam berbagai bentuk. Yang kedua, kecerdasan logika matematika, yaitu anak yang memiliki kemampuan dalam ketajaman melihat pola dan melakukan pendekatan terhadap situasi secara logis. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu anak yang memiliki kemampuan memvisualisasikan berbagai hal dan membentuk dan memiliki kelebihan dalam hal berpikir melalui gambar. Yang keempat, kecerdasan gerak tubuh, yaitu anak yang memiliki kemampuan koordinasi yang tinggi dalam gerak tubuh dan senang menyentuh segala sesuatu. Yang kelima, kecerdasan musikal berirama, yaitu anak yang peka terhadap bunyi-bunyi nonverbal dalam lingkungan seperti ini, irama tinggi, rendah suara, dan pola nada. Yang keenam, kecerdasan antar diri interpersonal, yaitu memiliki kepekaan dan mengerti akan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan dalam diri interpersonal, yaitu memiliki kepekaan akan memiliki perasaan yang paling mendalam dalam diri sendiri, memiliki kelebihan dan kekurangan di sendiri. Yang kedelapan, kecerdasan alam natural, yaitu anak akan menjadi seorang pengamat lingkungan yang baik, menyadari yang terjadi akan perubahan dalam lingkungan, senang melakukan percobaan, mengelompokkan benda, dan menyayangi binatang. Bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidikan, teori multiple intelligence melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat ada berbagai variasi dalam belajar, di mana setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasinya. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence, Gardner 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen, yaitu pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Semua kemampuan tersebut dimiliki oleh semua manusia, meskipun manusia memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkannya. Demikian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Walia asal daerah Kabupaten Sopeng.
Pesan dan kesan terhadap teman saya Wilda Agustin selama menjalankan kuliah dengan sistem daring, yaitu walaupun tidak bertatap muka secara langsung dengan dosen, tetapi dia tetap rajin dalam mengikuti perkuliahan dan dia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen agar bisa selesai dengan tepat waktu. Pesan saya, semoga apa yang dipelajari selama kuliah daring ini bisa dipahami dengan baik dan benar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.